Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Permatasari, NPM 20154011002. Saya akan membahas mengenai anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna, menjadikan zat-zat gizi dan energi ke dalam aliran dalam serta membuang sisa proses tersebut dari tubuh. Yang pertama itu mulut. Mulut itu jalan masuknya sistem pencernaan, bagiannya dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di hidung. Dari mulut kita pindah ke tenggorokan itu atau paring, penghubung antar rongga mulut dan kerongkongan. Tekak terdiri dari satu bagian superior, bagian yang sangat tinggi dengan hidung. Yang kedua itu bagian media, bagian yang tinggi dekat mulut atau orafaring. Itu selanjutnya ketiga itu bagian inferior atau glofaring, bagian yang sama tinggi dengan laring. Dari faring kita menuju ke kerongkongan atau esofagus. Esofagus bertemu dengan faring pada ruang ke-6 tulang belakang. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian superior, itu sebagian besar adalah otot halus, otot rongga. Yang kedua itu bagian tengah atau campuran dari otot halus dan otot rangka. Ketiga itu serta bagian inferior, terutama terdiri dari otot halus. Selanjutnya itu lambung. Makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau sphincter. Dari lambung kita pindah ke usus halus atau usus kecil, bagian dari saluran pencernaan, terletak di antara lambung dan usus besar. Yang selanjutnya itu usus besar atau kolon, bagian usus antara usus buntu dan rektum. Usus besar terdiri dari kolon ascendent atau kanan, kolon transversum, ketiga itu kolon descendent atau kiri, dan kolon sigmoid atau penghubung dengan rektum. Selanjutnya itu usus buntu atau sacrum. Bahasa Latinnya caecus, yang berarti itu buta. Dalam istilah anatomi adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerap serta bagian kanan menanjak dari usus besar. Selanjutnya itu umbai cacing atau appendix, organ organ terletak pada usus buntu. Infeksi pada organ ini sering disebut dengan appendistik, radang umbal cacing. Selanjutnya itu rektum dan anus. Bahasa Latinnya itu regere atau meluruskan atau juga itu mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar dan berakhir pada anus. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Yang selanjutnya itu pankreas, organ sistem pencernaan, memiliki 2 fungsi, yaitu menghasilkan enzim
Pankreas terdiri dari dua jaringan. Yang pertama itu asini, menghasilkan enzim pencernaan. Yang kedua itu pulau pankreas, itu menghasilkan hormon. Selanjutnya itu hati, organ terbesar di dalam badan manusia, fungsinya berhubungan dengan pencernaan. Yang selanjutnya itu kandungan empedu. Kandungan empedu bahasa Inggrisnya itu gallbladder. Selanjutnya itu organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh. Empedu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua itu berperan dalam pembuangan limbah pada tubuh. Selanjutnya itu kelenjar pencernaan dan ekresi. Yang pertama itu kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu kelenjar liur yang terbesar. Yang kedua itu kelenjar submandibula, itu terletak di bawah di atas otot digastrik. Yang selanjutnya itu kelenjar sublingua. Sepasang kelenjar terletak di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula. Yang selanjutnya itu kelenjar liur minor, itu sejumlah buluh kecil.